Akan tetapi, setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Soekarno. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Salam damai, salam serumpun. Aku akan sentiasa mendoakan kalian semua yang menonton video-video aku, yang sering sokong, mendukung aku. Terima kasih banget. Aku akan mendoakan kalian semuanya yang sentiasa mendukung aku, yang menonton video-video aku, berada dalam keadaan sihat, aman, amin. Enggak lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku geng, tolong subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okay geng, sebelum ni aku dah banyak reaction tentang Soekarno, Bung Karno, tentang berbagai informasi tentang beliau. Dan hari ni aku ada request daripada sahabat kita lah, nak aku react video ini yang berjudul CIA menggulingkan Soekarno demi emas di Papua. Jadi aku tak pernah tahu tentang CIA ini. Ya, apa kaitannya dengan Soekarno dan apa kaitannya dengan emas? Ya maaf, mungkin aku enggak tahu banyak sejarah tentang Indonesia. Dan Indonesia itu besar. Banyak yang perlu diterokai, dipelajari tentang sukunya, tentang sejarahnya, tentang penduduknya. Jadi melalui reaction ini aku jadi gembira, seronok, sebab aku dapat belajar serba sedikit tentang Indonesia. Walau enggak semua, tapi ya dikit-dikit, lama-lama kelamaan aku react, makin bertambah informasi aku tentang rakan tetangga aku Indonesia. Jadi sebelum aku ngomong panjang-panjang dan bikin video ni menjadi filem 2 jam, yuk nonton aku react. Yuk geng. Top Info YouTube channel. Pada akhir Agustus tahun 2017, pemerintah mengumumkan bahwa Freeport bersedia melepas 51% sahamnya. Keputusan ini disambut dengan gembira. Namun, itu tidak akan menguntungkan Indonesia sampai Freeport sepakat untuk mengubah hal mendasar dalam pengawasan operasional. Hal itu disampaikan oleh Greg Poulgren, sejarawan dari University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia, dalam acara bedah buku terbarunya, The Incubus of Intervention, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pada tanggal 5 September tahun 2017. Poulgren mengatakan dengan perubahan mendasar dalam pengawasan operasional, Indonesia memiliki hak untuk mengaudit Freeport. Hal ini harus diupayakan agar Indonesia bisa mengonfirmasi kekayaan Freeport yang sebenarnya. Freeport tidak memberikan secara rinci kekayaannya ke Jakarta, kata Poulgren. Tambang emas di Papua yang dikuasai oleh Freeport ditemukan oleh geolog Belanda yakni Jan-Jacques Dozy bersama 2 temannya pada tahun 1936. Pihak Freeport mengaku memperoleh laporan penelitian Dozy dari perpustakaan di Leiden, Belanda. Tetapi Dozy membantahnya. Cerita bahwa Freeport menemukan laporan penelitian Dozy sebelum Perang Dunia II di perpustakaan merupakan sebuah kebohongan yang besar. Karena orang yang membuat Forbes Wilson tertarik dengan temuan Dozy adalah keluarga dekat Dozy, kata Poulgren. Poulgren mewawancarai Dozy setelah 20 tahun penemuan Ertsberg di Papua. Dozy mengungkapkan bahwa dia menemukan gunung emas, bukan gunung tembaga. Ertsberg merupakan tambang emas terbesar di dunia, dan Grasberg yang berada di bawahnya ternyata 5 kali lebih besar, kata Poulgren. Penemuan itu membuat Amerika Serikat memihak Indonesia
dalam sengketa Irian Barat dengan Belanda. Amerika mendorong Belanda untuk melepaskan Papua. Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Lans, mengatakan Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerjasama penambangan sumber emas dan juga tembaga. Akan tetapi, setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Soekarno. Oleh karena itu, Direktur CIA yaitu Allen Dulles berusaha untuk menggulingkan Soekarno. Menurut Paul Green, sejak lama Dulles mengetahui kekayaan alam di Indonesia. Ketertarikannya terhadap Indonesia dimulai pada tahun 1928 ketika dia bekerja sebagai pengacara muda yang memenangkan kasus hukum melawan Henry Detterding dari Royal Dutch Petroleum Company yang berniat membangun industri minyak di Indonesia. Dari sini dia memiliki akses untuk mengetahui tentang tambang di Hindia Belanda, kata Paul Green. Selain itu, Dulles menganggap pemerintahan Soekarno berbahaya dan cenderung mendukung komunis. Sebaliknya, Presiden John F. Kennedy melihat Soekarno sebagai seorang nasionalis. Kennedy memberhentikan Dulles sebagai direktur CIA pada tahun 1961 karena CIA beroperasi di Indonesia selama 6 tahun, diantaranya mendukung PRRI atau Permesta. Pada tanggal 22 November tahun 1963, John F. Kennedy pun dibunuh dalam kunjungannya ke Dallas, Texas. Presiden Lyndon Johnson memasukkan Dulles sebagai anggota Komisi Warren yang menyelidiki kematian Kennedy. Dulles menyimpulkan pelaku pembunuhan Kennedy adalah Lee Harvey Oswald. Paul Green justru menduga Dulles kemungkinan adalah dalang pembunuhan Kennedy. Sebab Kennedy percaya Soekarno bukanlah seorang komunis dan ia berusaha menjadi mediator konfrontasi Indonesia-Malaysia. John F. Kennedy dibunuh pada tahun 1963 agar tidak jadi datang ke Jakarta pada awal tahun 1964. Bagi saya, ini menarik karena Kennedy ini menengahi masalah antara kedua belah pihak yang tidak mau kehilangan muka, ujar sejarawan LIPI Asfi Warman Adam. Menurut Paul Green, bila Kennedy jadi ke Jakarta dan menjalin kerjasama dengan Soekarno, maka rencana Dulles menjatuhkan Soekarno bisa gagal dan posisinya akan menjadi lebih kuat. Ketika politik Indonesia memanas dan perubahan haluan menjadi pro-barat di masa Soeharto, Freeport pun berhasil masuk, kata Paul Green. Asfi mengkritik metode penelitian yang dilakukan oleh Paul Green yang mewawancarai Dozy setelah 20 tahun penemuannya atas gunung emas di Papua. Sejarah lisan atau wawancara merupakan pelengkap kalau sumber-sumber tertulis tidak ditemukan. Sejarah lisan akan melengkapi itu supaya lebih sempurna. Sejarah lisan itu memiliki jebakan, apalagi kalau dilakukan 20 atau 30 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Orang yang diwawancarai atau pelaku sejarah itu punya kesempatan kedua untuk memperhebat dirinya atau mereduksi kesalahannya. Itu jebakan dari sejarah lisan, kata Asfi. Asfi memberikan contoh, Paul Green menulis bahwa kematian Sekretaris Jenderal PBB, yakni Dag Hammarskjöld, merupakan siasat dari Allen. Dag dinilai ikut campur masalah Papua karena berkeinginan untuk membantu rakyat Papua dengan merencanakan program ekonomi. Hal ini dianggap akan mengganggu rencana dari Allen. Tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa Dag terbunuh karena urusan Papua, tegas Asfi. Oke geng, itulah video yang menerangkan sedikit informasi tentang kaitan CIA dengan Soekarno dan emas di Papua. Aku tadi semasa react-nya enggak banyak ngomong atau enggak ngomong langsung ya. Sebab video ini berat. Informasi ini berat. Dan ini adalah pertama kali aku mendengar sejarah Indonesia tentang ini. Jadi udah pusing kepalanya tentang maklumat informasi tadi yang semua masuk kepala aku. Jadi udah pusing sekarang nih. Mungkin perlu 4 atau 5 kali aku
menonton video ni baru benar-benar faham. Tapi yang jelas aku faham, anasir luar yang mempunyai niat mengambil sesuatu hak milik kita. Itu yang jelas kita faham lah apabila kita menonton video tadi kan. Indonesia mempunyai sumber alam yang banyak. Indonesia besar, pulaunya berbelas ribu. Enggak silap aku lah, berbelas ribu pulau saja. Sumber alam yang kaya. Jadi negara luar sentiasa ingin mengambil peluang itu untuk mengambilnya untuk negara mereka sendiri. Itu normal geng. Kebanyakan negara yang menjajah pada dulu style dia, cara dia jajah untuk mengambil sumber alam. Tapi dalam kehidupan normal sekarang ni, kalau ingin mengambil sesuatu daripada negara itu, bukanlah menjajah lagi, tetapi ada cara lain, menyusur ke dalam, mencuri atau mengambil sumber-sumber itu. Itu cara sekarang, bukan cara menjajah lagi. CIA itu sendiri menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan emas atau sumber alam di Indonesia ini. Pelbagai cara dia gunakan. Dan aku enggak pasti apa yang disebut tentang emas dalam video ini, apakah emas itu dapat kembali ke Indonesia atau enggak. Di mana emas itu sekarang, aku rasa video ini tidak menerangkannya. Dan ini adalah sejarah yang penting untuk kalian ketahui. Generasi zaman sekarang ini harus ketahui sejarah-sejarah yang begini, supaya generasi sekarang tahu bagaimana ingin menerus menjaga keamanan, kenyamanan negara. Jangan terlalu ambil mudah, jangan terlalu pandang enteng. Kita kena tahu sejarah. Kalian faham apa enggak? Okey geng, terima kasih banget udah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong geng subscribe. Sebab apa? Gratis geng. Kita jumpa aku dekat next video. Okey, Assalamualaikum.